Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila Sarani dengan pembahasan soal UAS teori bilangan dengan dosen pengampu Dr. Handes Dedi Nurjamil, MPD. Baik, saya masuk ke nomor 1. Tentukan FPB dari 3077 dan 288. Nyatakan FPB sebagai kombinasi linier. 377 kita cari berapa angka yang dikali dengan 288 mendekati 3077. Maka kita akan menghasilkan 10. 10 dikali 288 akan menghasilkan 2880, yang jika dikurangkan dengan 3077 akan dihasilkan 197. Maka kita turunkan 288 dan kita cari lagi berapa angka yang dikali dengan 197 mendekati 288. Maka hasilnya itu 1. Dengan kurangnya angka 91. Kita turunkan lagi 197, yaitu 91 dikali berapa yang hasilnya mendekati 197. Yaitu kita akan mendapatkan 2 dengan 2 dikali 91, yang jika dikurangkan dengan 197 maka kurang 15. Kita turunkan lagi 91, yaitu 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 91, yaitu dengan dikali 6. 6 dikali 15, 90, kurang 1 dari 91, maka ditambah 1. Kita turunkan lagi 15, berapa angka 1 dikali yang mendekati 15, yaitu dengan dikali 15 dan ditambah 0. Di sini kita sudah selesai, maka kita akan mendapatkan FPB-nya yaitu 1. Dengan persamaan 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y. Di sini kita akan mencari 1 sama dengan 91 negatif 6 dikali dengan 15. Yaitu 1 sama dengan 91 negatif 6, kita jabarkan 15-nya, yaitu menjadi 197 negatif 2 dikali 91. Maka 1 sama dengan 91 negatif 6 dikali 197 ditambah 12 dikali 91. 1 sama dengan 13 dikali 91 negatif 6 dikali 197. 1 sama dengan 13 dikali 288 negatif 1 dikali 197. Di sini jabaran dari 91, yaitu lalu dikali dengan negatif 6 dikali 197. Maka 1 sama dengan 13 dikali 288 negatif 19 dikali 197 negatif 6 dikali 197. 1 sama dengan 13 dikali 288 negatif 19 dikali 197. 1 sama dengan 13 dikali 288 negatif 19. Kita jabarkan 197-nya, yaitu menjadi 3077 negatif 10 dikali 288. 1 sama dengan 13 dikali 288 negatif 19 dikali 3077 ditambah 190 dikali 288. Yang jika kita jumlahkan, maka akan menghasilkan 1 sama dengan 200.000, 3.288 negatif 19 dikali 3077. Maka 1 sama dengan 3077 dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Kita kembalikan ke persamaan awal, yaitu 1 sama dengan 3077X tambah 288Y. Maka kita akan mendapatkan X sama dengan negatif 19 dan Y sama dengan 203. Buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Kita akan mencari 2 pangkat 36 habis dibagi 14. 2 pangkat 4 hasilnya yaitu adalah 16. Jika dibagi 14 maka akan sisa 2. Maka 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen 2 dikali 2 modulo 14. Maka 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 modulo 14. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen 4 kali 4 modulo 14. 2 pangkat 16 kongruen 2 modulo 14.
2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen 2 kali 2 modulo 14. Dan maka 2 pangkat 32 kongruen 4 modulo 14. 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 kongruen 4 kali 2 modulo 14. Maka kita akan mendapatkan hasil 2 pangkat 36 kongruen 8 modulo 14. Selanjutnya kita akan mencari 3 pangkat 36 habis dibagi 14. 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 modulo 14. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 kongruen 11 dikali 11 modulo 14. 3 pangkat 8 kongruen 121. Yang jika 121 dibagi 14 maka akan sisa dengan 9. Maka 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 kongruen 9 dikali 9 modulo 14. 3 pangkat 16 kongruen 81 yang jika dibagi dengan 14 maka akan sisa 11. Maka 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen 11 dikali 11 modulo 14. Dan 3 pangkat 32 kongruen 121 yang jika dibagi 14 maka akan sisa 9. Maka akan didapatkan 3 pangkat 32 kongruen 9 modulo 14. Lalu 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 kongruen 9 dikali 11 modulo 14. 3 pangkat 36 kongruen dengan 19 yang jika dibagi 14 akan sisa 1. Maka 3 pangkat 36 kongruen 1 modulo 14. 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 kongruen 1 dikali 32 modulo 14. 3 pangkat 38 kongruen 1 kali 9 modulo 14 maka akan dapatkan hasil 3 pangkat 38 kongruen 9 modulo 14. Maka kita akan mendapatkan hasil dari 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 8 kali 9 modulo 14. 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 72 modulo 14 yang jika dibagi dengan 14 akan sisa 2. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Selanjutnya, nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari 123X kongruen 132 modulo 132. Kita akan menggunakan persamaan 123X negatif K dikali 231 kongruen 132. Kita sama-sama bagi, kita keluarkan 3-nya, maka akan menjadi 3 dikali 41X negatif K dikali 770 kongruen 132. Lalu kita sama-sama bagi 3 akan mendapatkan hasil 41X negatif K dikali 77 kongruen 44. 41X kongruen 44 ditambah K dikali 77. X kongruen dari 44 tambah K dikali 77 per 41. Karena ini berbentuk pecahan, maka ini tidak bisa diambil hasilnya. Maka kita harus mencari K untuk tidak K berapa yang hasilnya X tidak akan pecahan. Maka akan didapatkan K sama dengan 17, K sama dengan 58, dan K sama dengan 91. Jika K sama dengan 17, maka X1-nya sama dengan 33 modulo 14, dan K sama dengan 52, maka X2 sama dengan 110 modulo 132. Jika K sama dengan 99, maka X3 kongruen 187 modulo 132. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 33, 110, dan 187. Selanjutnya nomor 4. Carilah dua bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Misalkan bilangan ganjil positif tersebut berturut-turut. Kita misalkan 2X tambah 1. Ini akan menjadi bilangan pertama. Kenapa saya ambil ini? Karena berapapun X-nya, jika dikalikan dengan 2 dan ditambahkan 1, maka hasilnya pasti akan ganjil. Dan untuk bilangan kedua, saya akan memakai persamaan 2X tambah 3. Maka penyelesaiannya 2X tambah 1 dikali 2X tambah 3
kongruen 10 modulo 107. Kita kalikan, yaitu menjadi 4x kuadrat tambah 6x tambah 2x tambah 3 kongruen 10 modulo 107. Di sini sama-sama dikurangi 10 di kedua ruas, maka akan menghasilkan 4x kuadrat ditambah 8x tambah 3 dikurang 10 kongruen 0 modulo 107. 4x kuadrat tambah 8x dikurang 7 kongruen 0 modulo 107. Kita ubah negatif 7 menjadi 4 dan 11, yang jika dipindah ruaskan hasilnya akan tetap negatif 7. Maka akan menghasilkan persamaan 4x kuadrat ditambah 8x tambah 4 kongruen 11 modulo 107. Lalu 2x tambah 2 kuadrat kongruen 11 modulo 107. 2x tambah 2 kuadrat kongruen 11. Di sini kita harus mencari kongruen yang bisa dipangkatkan. Maka kita cari kongruen dari 11, yaitu ada 118. Tidak bisa dipangkatkan lagi, maka kita cari lagi dan akan mendapatkan 225 modulo 107. Maka 2x tambah 2 pangkat 2 kongruen 225 modulo 107. 2x tambah 2 kuadrat kongruen 15 kuadrat modulo 107. Maka di sini kita ada dua penyelesaian, yang pertama yang positif dan yang negatif. Kita yang ke positifnya, 2x tambah 2 kongruen 15 modulo 107 dengan 2x kongruen 15 dikurang 2 modulo 107. 2x kongruen 13 modulo 107. 2x kongruen 13. Karena 13 tidak dapat dibagi 2, kita akan mencari kongruen dari 13, yaitu akan mendapatkan kongruen 120. 120 dapat dibagi 2, maka kita ambil 120, maka 2x kongruen 120, maka x kongruen dengan 60 modulo 107. Sekarang kita ke negatifnya, 2x tambah 2 kongruen negatif 15 modulo 107, dengan 2x kongruen negatif 15 min 2 modulo 107. 2x kongruen min 17 modulo 107. Maka 2x kongruen min 17. Negatif 17 tidak dapat dibagi 2, maka kita harus mencari kongruennya, yaitu akan mendapatkan 90 modulo 107. 2x kongruen 90 modulo 107. Maka x kongruen 45 modulo 107. Jika x kongruen 60 modulo 107, maka kita kembalikan ke persamaan yang saya buat tadi, dengan 2x tambah 1 sama dengan 2 dikali 60 tambah 1 sama dengan 121, dan 2x tambah 3 sama dengan 2 dikali 60 tambah 3 sama dengan 123. Dan jika x kongruen 45 modulo 107, maka 2x tambah 1 sama dengan 2 dikali 45 tambah 1 sama dengan 91, dan 2x tambah 3 sama dengan 2 dikali 45 tambah 3 sama dengan 93. Di sini kita hanya mengambil dua bilangan ganjil positif terbesar, maka akan didapatkan angka 121 dan 123. Selanjutnya, saya lanjut ke nomor 5, carilah persamaan umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurang 438y sama dengan 156. Di sini kita penyelesaian umumnya, kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu. 84x dikurang 438y sama dengan 156. Kita sama-sama bagi 6, maka akan menghasilkan 14x dikurang 73y sama dengan 26. Maka 14x sama dengan 73y tambah 26. X sama dengan 73y tambah 26 per 14. Maka akan didapatkan persamaan 1. Kita misalkan T sama dengan 3Y tambah 12 per 14. Maka 14T sama dengan 3Y tambah 12. 3Y sama dengan 14T dikurang 12. Y sama dengan 14T tambah 12 per 3. Y sama dengan 4T dikurang 4 tambah 2T per 3 akan menjadi persamaan 2. Kita misalkan lagi dengan U sama dengan 2T. 3U sama dengan 2T. Maka 2T sama dengan 3U.
T sama dengan U tambah U per 2 akan menjadi persamaan 3. Nah, misalkan V sama dengan U per 2. 2V sama dengan U sama dengan 2V akan menjadi persamaan keempat. Kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3, yang menjadi T sama dengan 2V tambah 2V per 2 dikurang 2V tambah V sama dengan 3V akan menjadi persamaan 5. Lalu kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan kedua, yaitu menjadi Y sama dengan 4 dikali T dikurang 4 tambah 2T per 3. Y sama dengan 4 dikali 3V dikurang 4 tambah 2 dikali 3V per 3. Y sama dengan 12V dikurang 4 tambah 6V per 3. Y sama dengan 12V dikurang 4 tambah 2V. Y sama dengan 14V dikurang 4 akan menjadi persamaan 6. Kita substitusikan persamaan 6 ke persamaan 1, yaitu menjadi X sama dengan 5 dikali 14V dikurang 4 tambah 1, 3 dikali 14V kurang 4 tambah 12 per 14. X sama dengan 70V dikurang 20 tambah 1 ditambah 42V dikurang 12 tambah 12 per 14. Habis 12-nya, yaitu akan menjadi X tambah 7 X sama dengan 70V dikurang 19 tambah 42V per 14. X sama dengan 70V dikurang 19 tambah 3V. X sama dengan 73V dikurang 19. Penyelesaian khususnya, X besar dari 0. 73V kurang 19 besar dari 0, 73V besar dari 19. Maka V besar dari 19 per 73. Dan Y besar dari 0. 14V dikurang 4 besar dari 0. 14V besar dari 4. Maka V besar dari 4 per 14. V sama dengan 2 per 7. Maka V sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka akan didapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu V di mana V besar dari 19 per 73. X di mana bilangan real. Terima kasih telah menyaksikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.